olarak değil de Allah nasip ederse akademi kuracağım burada Ümraniye'de. Mesut Özil Spor Akademisi diye. Ümraniye Spor'la beraber çalışıp J'ai toujours été un mauvais perdant déjà, depuis tout petit, et ça m'a aidé aussi à progresser. Donc cette mentalité a toujours été ma force. Hey, yeah. Katro. Hey. Katro. Katro, biasa aja kali, biasa. Mesut Özil dan Paul Pogba. Bila supporter Indonesia, sepak bola seharusnya menyatukan, bukan mendiskriminasi. Gelombang dukungan untuk supporter Indonesia terus mengalir dari berbagai penjuru dunia usai insiden memilukan yang terjadi di Stadion King Abdullah, Arab Saudi beberapa hari lalu. Ribuan supporter Indonesia dilaporkan tidak diperbolehkan masuk ke stadion untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat antara Arab Saudi vs Indonesia, meskipun telah memiliki tiket resmi. Kabar itu sontak memicu kemarahan dan kekecewaan publik sepak bola internasional. Tak hanya masyarakat Indonesia, sejumlah tokoh besar sepak bola dunia ikut bersuara, termasuk dua mantan bintang dunia yang dikenal beragama Islam, Mesut Özil dan Paul Pogba. Ribuan supporter gagal masuk stadion. Menurut laporan sejumlah saksi dan media Asia, ribuan supporter Indonesia mengalami perlakuan tidak menyenangkan di gerbang masuk Stadion King Abdullah, Jeddah. Banyak dari mereka ditahan di luar stadion dengan alasan keamanan, padahal sudah memegang tiket resmi dan datang sesuai waktu yang ditentukan. Beberapa bahkan mengaku didorong mundur oleh petugas keamanan setempat. Akibat situasi yang memanas, beberapa supporter sempat terjatuh dan pingsan karena berdesakan di luar stadion. Insiden tersebut segera menjadi sorotan internasional. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, lewat ketuanya Erick Thohir langsung melayangkan laporan resmi ke FIFA, menilai bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip fair play dan hak penonton. Mesut Özil, sepak bola bukan alat politik. Mantan bintang timnas Jerman Mesut Özil, yang dikenal sebagai salah satu pemain muslim berpengaruh di dunia, menjadi sosok pertama yang angkat suara melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Özil menulis, "Sepak bola seharusnya menjadi sarana persaudaraan, bukan alat untuk mempermalukan atau mendiskriminasi. Jika supporter dari negara lain datang dengan damai, mereka harus disambut dengan hormat." Close quote. Mesut Özil juga menyinggung bahwa dirinya pernah berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu dan mengaku memiliki kenangan hangat dengan para penggemar di tanah air. Ia menegaskan bahwa Indonesia layak mendapatkan perlakuan adil di setiap ajang internasional. Open quote, "Saya tahu bagaimana hangatnya rakyat Indonesia menyambut sepak bola. Mereka datang bukan untuk menciptakan masalah, tetapi untuk memberikan semangat. Mereka pantas diperlakukan dengan hormat," tulis Özil. Close quote. Ungkapan tersebut mendapat jutaan tanggapan dari warganet. Termasuk banyak yang menilai keberanian Özil berbicara adalah bentuk solidaritas nyata terhadap keadilan di dunia olahraga. Paul Pogba, jangan jadikan sepak bola alat kekuasaan. Tak lama berselang, Paul Pogba, ex-pemain Manchester United dan Juventus, turut memberikan dukungannya kepada supporter Indonesia. Meski saat ini tengah menjalani masa sulit dalam kariernya, Pog tetap aktif berbicara mengenai isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam sebuah wawancara dengan media Prancis, Pogba mengatakan, open quote, "Apapun alasannya, tidak boleh ada penonton yang dilarang masuk hanya karena mereka datang dari negara tertentu. Sepak bola adalah bahasa universal, bukan alat kekuasaan atau politik," close quote. Pogba menegaskan bahwa umat manusia, terlepas dari kebangsaan dan agama, memiliki hak yang sama untuk menikmati pertandingan. Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi kepada supporter Indonesia adalah tamparan keras bagi semangat sportivitas global. Open quote. "Jika benar supporter Indonesia diperlakukan tidak adil, maka itu sangat disayangkan. Sepak bola tanpa penonton yang bahagia tidak punya jiwa," ujar Pogba. Close quote. FIFA mulai bertindak setelah laporan resmi dari PSSI masuk. FIFA dikabarkan telah membentuk tim investigasi untuk meninjau insiden tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa FIFA mempertimbangkan untuk memberikan sanksi administratif dan denda kepada federasi tuan rumah. Kabar beredar bahwa pertandingan Indonesia versus Irak kemungkinan besar akan dipindahkan dari Arab Saudi ke negara netral demi memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak, terutama supporter Indonesia.
Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa FIFA masih menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kenyamanan bagi semua peserta dan penonton. Gelombang dukungan global tidak hanya dari Özil dan Pogba, dukungan untuk Indonesia datang dari berbagai komunitas supporter di Asia, Eropa, hingga Afrika. Tagar Justice for Indonesian Fans sempat menjadi trending di platform X, Twitter, dan Instagram. Banyak penggemar sepak bola dunia mengunggah ulang video serta foto-foto supporter Indonesia yang tertahan di luar stadion, sambil menuliskan pesan solidaritas. Beberapa akun supporter dari klub besar Eropa seperti Arsenal, AC Milan, dan Galatasaray bahkan ikut menyuarakan dukungan moral. Mereka menilai bahwa diskriminasi terhadap penonton sepak bola, apapun bentuknya, tidak bisa dibenarkan. Erick Thohir, kami tidak akan diam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam atas perlakuan tersebut. Ia menilai bahwa insiden di Jeddah telah mencoreng nilai-nilai sportivitas dan mencederai martabat supporter Indonesia. Open quote, kami menghormati semua negara, termasuk Arab Saudi sebagai tuan rumah, tetapi kami juga berhak menuntut perlakuan adil. Supporter Indonesia datang dengan damai, membeli tiket dan ingin mendukung tim nasionalnya. Tidak ada alasan untuk melarang mereka masuk stadion, kata Erick. Close quote, PSSI pun telah mengirimkan surat resmi ke FIFA dan AFC untuk meminta penjelasan dan rekomendasi tindak lanjut. Indonesia berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali dalam laga internasional berikutnya. Pesan solidaritas dari dunia sepak bola, keterlibatan dua figur besar seperti Mesut Özil dan Paul Pogba semakin menegaskan bahwa isu ini bukan hanya soal Indonesia atau Arab Saudi, tetapi tentang nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam olahraga. Sepak bola sejatinya adalah permainan yang menyatukan berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya. Ketika diskriminasi atau ketidakadilan muncul di dalamnya, semangat permainan itu ikut hilang. Mesut Özil menutup pesannya dengan kalimat yang kini banyak dikutip media internasional. Open quote, hormatilah supporter, karena tanpa mereka sepak bola hanyalah 22 orang berlari di lapangan tanpa makna. Close quote. Kasus diskriminasi terhadap supporter Indonesia di Jeddah kini menjadi pelajaran penting bagi dunia sepak bola modern, bahwa kemenangan sejati bukan diukur dari skor, melainkan dari bagaimana sebuah pertandingan bisa menghadirkan keadilan, rasa aman, dan kebersamaan bagi semua pihak. Indonesia mungkin kalah di lapangan, tetapi dukungan moral dari para legenda dunia seperti Mesut Özil dan Paul Pogba menunjukkan bahwa dalam hal martabat dan solidaritas, Garuda tetap berdiri tegak.